Orang benar tidak perlu mati-matian membela diri untuk mengatakan dirinya benar. Orang benar juga tidak perlu pengakuan untuk membuktikan bahwa dia benar. Orang benar hanya melakukan kebenaran yang dia yakini untuk menunjukkan bahwa dia melakukan kebenaran. Hanya orang yang salah yang berteriak-teriak untuk menutupi kesalahannya. Semoga bermanfaat. Mana kemarin yang belain Ahok? Katanya Ahok punya data, Ahok tidak takut. Giliran dipanggil ke Jagung, langsung dia ngomong ke media. Oh, ternyata data saya sedikit. Lebih banyak datanya ke Jagung. Ya iyalah, gak mungkin ke Jagung ngomong kayak gitu akan manggil elu. Kalau datanya gak banyak, kok sekarang jadi lembek? Harusnya keras lagi dong, kayak kemarin video awal itu ya. Saya akan dengan data saya akan penjarakan itu. Sok keras. Giliran dipanggil lembek. Makanya ya, maksud gua santai dulu gitu loh. Jagung gak mungkin ngomong sembarangan kalau datanya gak banyak, Mas Ahok. Mana kemarin buzzer-buzzernya gebela lagi, kayak mengatakan, nah pokoknya lihat saja Ahok pasti bisa begini begitu. Dia datanya seuprit. Mau ngapain ngungkap apa data seuprit. Tonton video ini sampai selesai ya, biar gak salah paham. Nah, di sini saya akan membahas kasus Ahok tentang Pertamina. Dulu Ahok itu kan sama Pak Jokowi itu kan sahabatan lama ya. Bahkan Ahok setelah keluar dari penjara, Ahok itu sama Pak Jokowi langsung dimasukin ke Pertamina. Nah, di sana itu Ahok mau minta apa? Mau jadi dirut atau mau jadi komut. Ternyata Ahok milihnya jadi komut. Buat apa Ahok itu kok dimasukkan ke Pertamina? Ya buat ngungkap siapa saja dalang dibalik pengoplosan atau korupsi di Pertamina itu. Jadi kesimpulannya gini aja, saat Pak Jokowi itu mau purna tugas menjabat sebagai presiden, Ahok pun mengundurkan diri dari Pertamina, lalu Ahok masuk ke PDIP dan sama PDIP diterima karena katanya Ahok udah nggak sejalan dengan bosnya gitu ya. Soalnya kenapa? Pada tahun 2017 Hasto itu bertemu dengan Riza Khalid. Nah, Riza Khalid itu adalah mafia minyak dan gas dari zaman. Dan setelah Hasto bertemu dengan Riza Khalid tahun 2018, maka pengoplosan itu sudah dimulai. Di situ kan Ahok disuruh menyelidiki kan. Dan kemarin Ahok malah keluarnya seperti ini nih. Saya bilang, kenapa saya semua tercatat? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Nah, di situ Ahok bilang akan penjarakan semuanya yang terlibat. Karena Ahok itu punya bukti rekamannya. Dan dia minta bahwa kalau mau menunjukkan bukti rekamannya itu harus ditunjukkan secara publik. Biar orang-orang atau masyarakat Indonesia itu tahu. Dan kemarin waktu Ahok dipanggil sama Jaksa Agung untuk menjadi saksi dalam kasus Pertamina ini, setelah Ahok keluar dari gedung Jaksa Agung, omongan Ahok berubah menjadi seperti ini nih. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelas. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa
Kita tuh hanya memonitoring dari SAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan dari Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Dan tentu saya sampai pada kejaksaan penyidik, intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin semua rapat, kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Nah, katanya Ahok, ternyata bukti Jaksa Agung itu lebih valid daripada buktinya Ahok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kata Ahok kan kayak gitu. Jadi menurut saya waktu Ahok dipanggil sama Jaksa Agung untuk dimintai menjadi saksi, kemungkinan besar buktinya Ahok itu, bukti dari Ahok, rekaman-rekaman itu diserahkan ke Jaksa Agung. Jadi setelah Ahok keluar dari gedung Jaksa Agung, Ahok bilang bahwa buktinya Ahok cuma sedikit. Nah, lebih komplit buktinya dari Jaksa Agung. Karena yang setiap hari di Pertamina itu Ahok, bukan Jaksa Agung. Tapi kalau prediksi saya itu salah, berarti emang Ahok itu 11-12 sama Hasto. Yang kemarin katanya Hasto punya bukti yang banyak, rekaman-rekaman yang dititipkan sama Koni Bakri di Rusia. Dan ternyata apa? Nah ini kalau sampai terjadi lagi, kalau besok ini sampai Jaksa Agung itu memanggil Ahok sekali lagi, nah, pasti itu Ahok langsung akan dijadikan sebagai tersangka dan langsung ditahan di situ. Nah kayak Hasto kemarin itu yang habis demo Indonesia Gelap, lalu Hasto diantar bareng-bareng ke KPK pakai mobil komando. Di depan KPK pun Adian Apitupulu juga orasi di sana, dan ternyata apa? Hasto tetap ditahan. Jadi besok kalau sampai Ahok dipanggil lagi oleh Jaksa Agung, berarti kemungkinan besar Ahok pasti akan langsung dijadikan tersangka dan akan langsung ditahan di situ. Nah, mungkin buat kader-kader PDIP, kalau kemarin kalian mengantar Pak Hasto itu ke KPK itu naik mobil komando, nah, besok kalau Ahok itu dipanggil lagi sama Jaksa Agung, kalian ngantarnya mendingan pakai ambulan aja deh. Siapa tahu nanti di jalan tiba-tiba Ahok stroke mendadak. Delogok. Kalian jangan nganggep saya nggak berdaya ya hari ini. Mungkin ada yang nganggep saya ini macan ompong. Tapi ingat, waktu itu berputar. Dengan catatan yang saya punya, suatu saat ganti rezim, gue penjarain kalian semua. Jadi ternyata mereka tuh tahu lebih banyak dari yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu sekaki, mereka tahu di atas kepala. Saya juga kaget-kaget ketika dikasih tahu begini, ada fraud begini, saya juga kaget-kaget. Jadi saya kaget-kaget saya. Ya pokoknya saya bantu lah ya, kaget-kaget saya. Dari kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara sampai 1 kuadriliun itu, beberapa waktu lalu kita disuguhkan oleh sebuah pertunjukan di mana nih ada macan sejati yang mengaum begitu kerasnya, begitu dahsyatnya berulang-ulang, ingin menunjukkan taring yang dimilikinya. Tapi seiring berjalannya waktu membuktikan bahwa macan yang ngeklaim punya taring itu ternyata hanya sekedar macan ompong. Nah ini coba lihatin ya, transformasi daripada bagaimana macan yang klaim punya taring jadi macan ompong. Lihatin dulu. Semua catatannya kan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua tidak? Kan ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan datanya akan penjarakan kalian semua. A few moments later. Ibaratnya saya tahu cuma sekali, dia tahu terus kepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan dari Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini
Ya sebatas itu kita tahu lah. Aduh, bagaimana sih ini macannya? Di awal macannya mengaum begitu kerasnya, mengklaim seakan-akan taringnya amat sangat tajam gitu ya. Bicara dengan data-data yang dimiliki bisa memenjarakan. Kalau rezim benar-benar ingin memberantas korupsi dengan data yang dimiliki bisa penjarakan ini. Tapi ternyata setelah dipanggil kejaksaan kok lain. Ternyata data yang dimiliki hanya notulen rapat. Dan data yang katanya bisa memenjarakan itu harus minta lagi sama Pertamina. Dan sebagai masyarakat yang turut dirugikan dalam kasus korupsi Pertamina ini, wajar saja kalau kita melontarkan pertanyaan kepada seseorang yang digaji dengan gaji yang amat sangat fantastis yang sampai miliaran rupiah per bulan, kerjaannya itu sebenarnya ngapain aja? Pengetahuannya selama katanya berkuasa jadi komisaris utama, pengetahuannya tentang apa yang terjadi di perseroan yang diawasinya hanya sebatas kaki. Sedangkan apa yang diketahui oleh kejaksaan bisa di kepala. Berarti selama ini apa yang dikerjakan sehingga pengetahuannya amat sangat minim cuma sampai di kaki. Kalau sudah tahu dengan data-data yang dia punya bisa memenjarakan, kenapa nggak dilaporkan dari dulu? Itu loh. Bagaimana dengan mudahnya kejaksaan justru bisa menemukan bukti-bukti dan data-data yang sampai kepala tadi, sedangkan dia yang berkecimpung di perseroan itu sebagai pengawas, sebagai komisaris, justru malah hanya tahu sebatas kaki. Jadi setelah dipikir-pikir, kalau kemarin ada yang bicara bahwa itu macan sejati mengaum begitu kerasnya hanya bikin gaduh aja, tapi kosong. Ya nggak ada salahnya sih, karena buktinya macannya tiba-tiba melempem setelah dipanggil kejaksaan. Tapi dibalik itu semua ya, seandai kata sang macan memang benar-benar memiliki bukti untuk membongkar korupsi yang ada di tubuh Pertamina, seluruh korupsi yang ada, dan bahkan mungkin bisa lebih daripada itu, ya tentu aja kita sebagai masyarakat yang turut dirugikan dengan kasus-kasus korupsi yang ada, ya pasti akan mendukung sang macan tadi untuk bisa membongkar semuanya. Tapi kalau misalnya kejadiannya hanya kayak kemarin, macan mengaum dan hanya bikin gaduh, ternyata melempem sendiri, ya lebih baik kan diam dulu. Dan satu lagi, kalian pernah wonder nggak kenapa sang macan tiba-tiba mengaum begitu kerasnya? Kayak ada yang nyolek gitu. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.